Ya, selamat pagi adik-adik. Sudah hadir semua ini. Total berapa orang ya? Angkatan 2020 ada 42. Berapa? Ada 42 mahasiswa, Dok. Tambah 40. satu yang pulang. Jadi 43. Oh, ini masih ada beberapa yang pakai 2 akun, jadi jumlahnya sekitar masih 30-an ya. Oke, kita mulai sekarang bisa? Mau dimulai sekarang atau nunggu temennya? Sekarang saja nggak apa-apa, Dok. Oke, kita mulai ya. Sebelumnya perkenalkan, saya Dr. Kiki Yusafat dari Departemen Bedah Mulut dan Maksilofasial, biasa dipanggil Dr. Yosi. Di sini saya mengisi kuliah dasar-dasar keperawatan dengan materi uh, kerawat luka. Ya, sebelumnya saya mohon maaf karena kuliahnya dari yang hari Kamis kita tunda sampai hari Selasa. Terima kasih adik-adik atas waktu yang diberikan kepada saya. Ya, kita langsung mulai saja. Apabila nanti ada suara saya kurang jelas gitu, silahkan saya di lewat chat atau buka mic-nya atau bisa di WA kalau koneksi terputus. Itu ya. Saya share screen dulu. Ya, apakah sudah muncul? Sudah, Dokter. Oke, ya. Nah, jadi luka itu pertama kita harus tahu klasifikasi luka. Luka itu diklasifikasikan menjadi beberapa berdasarkan yang pertama sifat kejadian, penyebab, tingkat kontaminasi, luas dan kedalaman, waktu dan penyembuhan luka. Nah, yang perlu kita lihat terutama itu adalah berdasarkan tingkat kontaminasi, karena ini yang akan nanti mempengaruhi bagaimana perawatan lukanya. Luka berdasarkan tingkat kontaminasi yang pertama itu ada clean wound atau luka bersih, yaitu luka yang tidak terjadi infeksi, tidak ada inflamasi. Ini kenapa luka itu bisa tidak ada inflamasi, padahal proses penyembuhan luka itu kan yang pertama itu adalah proses inflamasi ya, tapi pada clean wound ini tidak ada luka, tidak ada inflamasi karena luka ini dibuat dengan sengaja oleh dokter bedah dengan cara mensterilkan area terlebih. Jadi sebelum terjadi luka, area tersebut sudah steril dan luka itu dibuat langsung sehingga belum terjadi fase inflamasi. Nah, ini jarang sekali terjadi infeksi. Kemungkinan infeksinya hanya 5%. Gitu ya. Tergantung biasanya dari lama operasi atau dari luas lukanya. Ini contoh gambar ini adalah contoh gambar clean wound. Jadi ini adalah garis insisi yang kita buat. Ini adalah pasien saya, pasien dengan ameloblastoma ya. Jadi kita buat perlukaan dari angulus mandibula dextra sampai angulus mandibula sinistra. Nanti ini akan dibuka ke sana. Ini adalah luka steril, luka bersih ya. Nah, kemudian yang kedua adalah clean contaminated wound atau luka bersih terkontaminasi. Nah, ini bedanya adalah ini juga luka pada operasi, tapi pada area yang tidak mungkin bisa steril. Nah, contohnya itu ada luka di rongga mulut, luka di saluran respirasi,
dan luka di area pencernaan, gitu ya. Karena area tersebut tidak mungkin bisa steril karena di area tersebut sendiri sudah ada bakteri natural yang ada di situ. Kemungkinan terjadinya infeksi itu adalah 3–11%. Ini contoh luka bersih terkontaminasi ya, jadi luka yang ada di rongga mulut. Kalau ini adalah operasi fraktur ya. Operasi fraktur kita buat luka di gingivanya, kemudian kita buka. Nah, contoh lain yang paling sering kita jumpai luka bersih terkontaminasi itu adalah luka setelah pencabutan gigi. Gitu. Tapi jadi sebelum tindakan itu sudah dilakukan sterilisasi area operasi, tapi area operasi tersebut tidak mungkin steril. Contohnya seperti ini di rongga mulut ini ya. Nah, kemudian adalah luka terkontaminasi. Nah, ini adalah luka pada pasien biasa, pasien kecelakaan, pasien luka-luka yang biasa dialami oleh masyarakat. Kalau tadi yang nomor 1 dan 2 itu kan luka yang dibuat, kalau ini luka yang tidak dibuat, gitu ya. Nah, ini walaupun luka fresh tapi kan dia jatuh di tempat kotor dan area lukanya juga belum disterilkan, jadi itu termasuk luka terkontaminasi. Nah, luka operasi atau luka operasi dengan kerusakan besar dengan teknik aseptik. Jadi luka operasi yang operasi besar, walaupun sudah yang dilakukan dengan teknik aseptik gitu, walaupun sudah dilakukan tindakan aseptik, tapi kalau luka besar itu kemungkinan terkontaminasinya tinggi sehingga termasuk luka terkontaminasi. Nah, ini kemungkinan infeksi lukanya 10–17%. Ini juga contoh pasien kecelakaan yang ada luka sobek di sudut bibir sampai di hampir belakang pipi ini. Jadi ini kayak joker gitu ya. Nah, itu kita lakukan. Ini luka terkontaminasi ya, jadi banyak pasir di situ, otomatis ada banyak bakteri. Nah, tindakannya oleh dokter bedahnya dilakukan debridement dulu, dibuang pasir-pasirnya. Kalau ada otot yang tidak mungkin terselamatkan juga kita potong, kemudian kita jahit. Nah, ini tindakan ini jahitannya adalah jahitan situasional. Itu jahitan yang dilakukan di IGD ya, atau instalasi gawat darurat. Nah, kemudian luka tersebut nanti akan dibuka lagi jahitannya, kemudian dibersihkan lagi di ruang OK mayor supaya lebih bersih lagi ya. Kemudian jahitannya juga akan diperbaiki lagi dengan bius total. Gitu. Nah, kemudian berdasarkan tingkat kontaminasinya, ini ada yang terakhir ini adalah dirty atau infected wound, yaitu luka kotor atau infeksi. Itu ya jelas pada seperti pada abses gitu. Jadi kalau ditanya kemungkinan infeksinya berapa persen, ya 100% karena ini adalah pasien dengan abses submandibula ya. Jadi ada abses, kemudian kita lakukan insisi dan drainase. Ini sudah hari ketiga atau hari keempat gitu, sehingga pusnya sudah tidak ada. Nah, kemudian setiap hari harus kita bersihkan, harus kita ganti kasa atau ganti ya, kita lakukan nekrotomi. Ini yang dijepit dengan pean atau ini adalah jaringan nekrotik. Jadi muskulus-muskulus yang nekrotik itu akan berwarna keabu-abuan seperti ini. Ini adalah luka infeksi. Nah, bagaimana perawatan luka itu akan berbeda-beda. Nah, ini contohnya perawatan luka pada luka operasi. Yang pertama itu dicuci dengan NaCl 0,9% atau ethacridin laktat yang biasa kita sudah akrab dengan brand Rivanol, itu adalah ethacridin laktat. Nah, ini nanti akan ada praktikumnya juga ya untuk yang ini.
Yang pertama setelah dicuci itu dengan NaCl ya, jangan NaCl atau ethylene laktat, bukan dengan alkohol atau hidrogen peroksida. Gitu. Nah, itu kemudian dikeringkan setelah dicuci. Nah, kemudian dioleskan salep antibiotik. Salep ya, jangan krim. Jadi kalau sediaan topikal itu ada salep, ada krim, itu berbeda-beda. Kalau salep itu dia kelembapannya, sedangkan kalau krim itu dia akan membuat kering. Sementara kalau luka itu kan harus lembab, tidak boleh terlalu kering. Karena kalau kering nanti sel-selnya malah bisa mati, sehingga penyembuhan luka malah terhambat. Nah, kemudian dressing, kemudian dilakukan rawat tertutup dengan kasaverban atau foam. Ya, ini rawat tertutup itu sampai lukanya itu sudah kering. Kemudian difiksasi dengan Hipafix atau polimer film. Kemudian ganti perban 1-2 hari sekali. Nah, nanti ini akan ada gambarnya juga, apa itu tule, apa itu kasa, apa itu Hipafix, apa itu foam, dan apa itu polymeric film. Yang paling bagus memang polymeric film ya. Nah, ini contoh perawatan luka bersih pasca operasi. Ini alat-alat dan bahan yang kita gunakan. Di sini ada yang di atas kain ini adalah yang steril, dan yang tidak di atas kain ini adalah yang tidak steril. Ini alat tindakan minor biasa, ada set diagnostik, kemudian ada set minor set itu ada gunting, pinset, dan alat jahit ya. Kemudian ini adalah NaCl atau larutan infus, itu larutan fisiologis yang paling sesuai dengan cairan tubuh manusia. Kemudian ini alkohol, alkohol ini dilakukan untuk sterilisasi, untuk tindakan asepsis sebelum kita membuka perban. Ini adalah sufratul, kemudian ini adalah Hipafix, ini alkohol swab. Kalau tidak ada bisa gunakan kasa dengan alkohol. Nah, ini pertama kita lakukan tindakan asepsis di sebelum membuka perban. Jadi kulit di sekitar dan juga permukaan perbannya itu kita lakukan tindakan asepsis semuanya. Ini luka yang setelah operasi ya. Ini pasien dengan makrostomia atau mulut yang besar. Jadi mulutnya itu tadinya lebih segini ya. Kemudian kita buang bagian ini, bagian yang berlebih itu, kemudian kita jahit. Ini flapnya dengan Z plasti ya, bentuk Z ini. Gitu. Nah, ini di bagian bibir ini juga kemarin cekung di sini, cekung. Kemudian kita tambahkan otot bibir dari sini, kita sambung ke sini sehingga ada volume lagi di sini. Nah, setelah kita buka perban tadi, kita bersihkan area sekitar ini bukan dengan alkohol tapi dengan NaCl ya. Ini kita bersihkan dengan NaCl. Nah, kemudian di ini setelah kita bersihkan, kita kasih tule. Nih, mereknya kalau yang sering itu Sufratul. Nih, tule ini adalah seperti ini, bentuk satu lembar kasa itu dengan antibiotiknya famesitin sulfat, dengan pelarutnya itu, pembawanya itu adalah parafin. Nih, di sini ada parafin, jadi dia berfungsi juga untuk melembabkan dan mencegah perlekatan dari kasa itu. Jadi jangan diberi betadin ya, kalau mungkin yang dari waktu SD di UKS atau dulu mana-mana itu kan kalau luka dikasih betadin, ini nggak perlu. Betadin itu adalah bukan untuk mencuci luka, tapi dia cairan aseptik. Dia untuk membersihkan permukaan sebelum adanya luka gitu.
karena betadin itu bisa menyebabkan kematian sel itu yang akan menghambat penyembuhan luka. Nah, setelah itu kita tutup lagi dengan kasa, ini Hipafix namanya ya. Kemudian kita fiksasi kasa tersebut dengan fix. Ini diganti tiap 2 hari sekali, gitu ya. Nah, itu tadi perawatan luka bersih, itu luka yang mungkin nanti kalau kalian jadi asisten, itu nanti akan merawat luka bersih seperti itu caranya ya. Nah, kemudian yang kedua adalah perawatan luka bersih terkontaminasi. Ini saya berikan contoh yang mungkin akan kalian sering temui, itu adalah luka pasca ekstraksi gigi. Nah, itu dengan cara menggigit kapas atau kasa 30-60 menit ya. Gitu. Jadi bukan cuma 5 menit, 10 menit, tapi minimal setengah jam. Itu adalah initial pressure atau memberi tekanan awal untuk mengurangi terjadinya perdarahan dan mempercepat fase hemostasis. Karena kalau 5 menit itu tidak ada efeknya. Nah, kemudian yang terpenting itu adalah edukasi ya. Jadi kalau pasca ekstraksi gigi itu tindakan itu nomor 2 ya. Yang paling penting itu adalah edukasi. Nah, yang jelas yang harus kalian jelaskan setelah dokter giginya nanti mencabut giginya itu adalah tugas kalian atau kompetensi kalian untuk memberikan edukasi ke pasien. Harus lengkap, harus jelas karena pasien itu kadang hanya mendengar saja, tapi setelah pulang dia juga sudah lupa. Lebih bagus kalau kalian nanti buatkan dokternya itu seperti note kecil untuk dibawa pasien, gitu ya. Nah, itu harus dijelaskan bahwa kalau ada bengkak, rasa tidak nyaman itu adalah hal yang bukan tidak normal, jadi hal yang normal ya. Gitu. Terus kemudian kalau ada sedia ice pack itu lebih bagus lagi, itu bisa mengurangi nyeri dan juga mempercepat proses hemostasis gitu. Nah, kemudian apabila ada warna darah atau aliran darah, kalau biasanya kita jelaskan itu rembes mili ya kalau di bahasa Jawa, rembes mili sedikit atau saliva yang bercampur dengan darah dalam beberapa jam setelah cabut, itu juga hal yang biasa. Kemudian pasien diinstruksikan untuk jangan makan panas, jangan mengunyah keras pada hari yang sama dengan tindakan. Jadi 24 jam pertama itu tidak boleh makan keras, makan hangat, atau makan makanan yang alot. Minum obatnya sesuai aturan dokter. Kemudian harus menjaga kebersihan mulut. Biasanya pasien itu kalau tidak diinstruksikan itu, pasien itu bisa tidak sikat gigi sama sekali. Gitu ya. Jadi malah waktu kontrol itu malah kotor sekali dan lukanya malah inflamasi. Beberapa juga ada yang terjadi infeksi. Jadi harus dijelaskan bahwa tetap sikat gigi secara normal. Senormal sebisa pasien, senormal mungkin. Jangan takut, misal di situ ada jahitan, ada apa, jangan terlalu takut, tapi lebih hati-hati dibanding biasanya, gitu ya. Nah, kemudian gunakan obat kumur itu bagus, kalau tidak ada pun bisa menggunakan air garam, itu juga bagus 3 kali sehari ya, sampai bisa mengunyah dengan normal gitu. Jadi umumnya kan menggunakan sampai gigi dengan normal. Ya, umumnya kan menggunakan obat kumur itu kan 1 hari sekali. Tetapi kalau pasien belum bisa sikat gigi dengan normal, itu minimal 3 kali sehari ya. Gitu. Kemudian apabila ada jahitan, mungkin itu akan dirasa mengganggu, tetapi jangan menyentuh lidah maupun dengan tangan, karena itu nanti bisa menjadikan malah infeksi.
Kemudian tidak boleh merokok ya. Jadi kalau ada pasien perokok berat, itu berat tidak berat ya, kalian jangan bilangnya rokoknya dikurangi, tapi jangan merokok, tidak boleh merokok gitu. Jadi terus misal pasien biasanya nego gitu, 3 hari ya minimal ya, 3 hari. Ya, pasien minimal nego 1 hari gitu, kalian harus tegas bahwa nggak boleh gitu. Nanti misal kalian bilang, oh ya nggak apa-apa, atau sehari paling nggak 1 gitu nggak apa-apa, nggak ngefek gitu. Nanti kalau gitu nanti akan terjadi infeksi, nanti pasiennya ketika kemarin dokternya bilang nggak apa-apa gitu ya. Nah kemudian pasien harus kontrol sesuai yang dijadwalkan oleh dokternya. Itu juga kalian yang instruksikan, kalian juga yang mungkin nanti akan menjadwalkannya juga ya. Kemudian kalau misal ada problem spesial itu yang tidak dijelaskan di atas tadi. Contohnya itu seperti nyeri hebat atau perdarahan yang masif, itu bisa kontak klinik, kemudian nanti akan disarankan apakah ke IGD atau kontrol besoknya, itu nanti bisa dijelaskan ke pasien. Nah, setelah penjelasan ini semua harus kalian dapatkan feedback. Jadi ditanyakan apakah pasien sudah jelas, apakah ada yang mau ditanyakan, itu harus dilakukan ya. Gitu. Nah, kemudian ini yang terakhir adalah luka kotor atau luka infeksi ya. Ini cuci dengan NaCl 0,9%, kemudian cuci luka dengan iodin 10%. Ini iodin itu yang kita kenal dengan nama betadin, tapi gunakan yang cair bukan yang salep ya. Nah ini tadi kalau luka bersih itu kan tidak boleh menggunakan betadin atau iodin karena itu bisa menyebabkan jaringan sel. Gitu. Nah kalau pada luka infeksi ini tetap harus diberikan iod itu karena kita harus membunuh kuman-kuman di situ. Nanti apabila ada jaringan atau sel yang nekrosis itu ya nggak apa-apa karena di situ masih banyak yang terinfeksi gitu ya. Kalau beda dengan luka bersih tadi, kita harus benar-benar menjaga kehidupan sel dan jaringan itu dengan baik. Kemudian bisa dilakukan dressing dengan fibrous polimer, itu nanti juga akan ada gambarnya. Kemudian nanti praktikum mudah-mudahan disediakan ya. Kemudian rawat tertutup dengan kasa perban, fiksasi dengan hipafix sama seperti tadi ya, dan ganti perban 1 sampai 2 kali sehari. Tergantung nanti kondisi pusnya. Kalau masih banyak ya harus sehari sekali ya. Nah, ini fibrous polimer itu ya. Nih, jadi persediaannya tuh bentuknya itu segi 4 atau persegi gini. Padahal kita butuh untuk yang lembaran panjang. Makanya itu kita potong zigzag gini ya. Potong di sini, dan potong di sini. Sehingga akan menjadi panjang. Nih, akan menjadi panjang seperti ini. Gitu. Belum tahu ya untuk apa, nanti akan dijelaskan. Nah, kemudian karena itu berserat-serat ya, itu kita bungkus dengan kasa supaya nanti serat-seratnya itu tidak tertinggal di dalam. Kita bungkus dengan kasa dan kita dapatkan seperti ini panjang. Gitu. Jadi nanti juga dia tidak akan putus di sini waktu nanti akan diganti. Nah ini kemudian sama seperti tadi, ini pasien abses ya. Nah ini yang tidak patut dicontoh, ini tidak menggunakan handscoon ya, jadi harus pakai handscoon. Kita lakukan asepsis di area sekitarnya, di kulit sampai di permukaan kasanya ini.
Ini pasien menggunakan NGT ya, karena pasien tidak bisa makan karena pasien nyeri telan. Kalau pasien nggak bisa buka mulut sih masih bisa kita berikan nutrisi cair, tapi kalau pasien itu tidak bisa menelan, sulit sakit menelan, nanti dia akan kurang nutrisinya, tidak bisa dipaksakan, makanya itu harus diberikan selang tub, jadi dari nasogastrik ya, jadi dari nasal sampai ke lambungnya. Nah, kemudian kita lepas fiksasi pafiksnya, ini sambil pegang kasa yang basah dengan NaCl ya, itu dibasahin supaya tidak sakit. Nah, ini lukanya ya, kita bisa lihat di sini insisinya, ini ada yang kita buat itu, ini kita lihat penuh dengan pus, masih banyak pusnya di sini ya. Nah, kemudian kita tarik aja ini ya. Kita tarik seperti itu. Panjang ya. 1 meter lebih ini. Nah, tuh masih banyak pusnya ya. Tuh, pusnya masih banyak banget di dalam. Ini sebelumnya masih jauh lebih banyak sampai mengalir ya, sampai mengalir nggak cuma di kasanya aja. Ya. Nah, kemudian kita pencet-pencet ya, jadi dipelototi gitu. Jadi dari lateral ke arah medial ke arah insisinya ini. Dari lateral sini ke arah sini dijepit gitu ya, dijepit, diperes lah, diperes sampai keluar semua absesnya, kemudian dicuci dengan NaCl. Pertama dengan iod dulu, dicuci dengan iod, kemudian dengan NaCl. Ini gunakan spet yang 10 cc ya, yang besar, jadi harus banyak masukkan sambil disuction di sini ya, disuction. Jadi kita lihat warnanya kan ini NaCl yang bercampur dengan pus ya, jadi warnanya tadinya kan bening seperti ini, jadi keruh kayak gini. Gitu. Nah, kemudian dibersihkan jaringan nekrotiknya ya. Jaringan nekrotiknya dijepit dengan pean, kemudian ditarik pelan-pelan gini. Ini jelas akan menyakiti pasien ya, tapi kalian tetap, ini kompetensi kalian juga ini untuk membersihkan ini. Gitu. Biasanya dokternya hanya instruksi kalian GV ya hari ini, gitu. Udah nanti kalian lakukan semua tindakan dari awal sampai akhir ini. Gitu. Nah, terus tadi yang kita buat panjang itu dimasukkan lagi. Masukkan semuanya ke sana dan ke arah sana ya. Penuh sampai penuh gitu. Ya, masukkan ke sana. Ini yang melakukan perawat ini. Perawat di Sarjito. Mungkin kalian besok juga akan ketemu ya. Ya, masukkan semuanya. Tuh. Ya. Ini adalah spasium submental dan submandibula. Absesnya di situ. Nah, fungsinya apa toh kok dikasih itu? Itu nanti kalau terproduksi abses dia akan menyerap, jadi akan terserap ke situ. Dan kalau kita gunakan, kalau nggak semua rumah sakit punya fibrous polimer itu ya, jadi kalau nggak punya ya kita gunakan kasa biasa, kasa dibentuk panjang gitu. Kalau dengan kasa itu dia hanya menyerap secara pasif, tapi kalau fibrous polimer ini dia
menyerap secara aktif, jadi akan lebih menyerap pus-pusnya atau nanah-nanahnya itu lebih banyak. Dan menurut teorinya, dia bisa menyerap sampai 20 kali volumenya. Jadi misal volumenya itu misal 3 mm kubik, nanti dia akan bisa sampai mengembang jadi 9 gitu ya. Nah, setelah itu kita tutup lagi. Besok diganti lagi dengan cara seperti itu. Besok nanti itu udah penuh lagi tuh. Dressing yang ada di dalam itu sudah penuh lagi, cuci lagi sampai benar-benar bersih. Lama ini ya, nanti pasien infeksi itu akan lama. Kemudian kasa ini namanya di drug ya kalau bilangnya. Jadi diberi kasa tebal di sini supaya nanti tertekan supaya absesnya itu tidak menyebar ke kanan, kiri, depan, belakang gitu. Nah, kemudian penyembuhan luka itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Contohnya itu kayak lokasi luka, itu seperti maksila dan mandibula. Itu berkaitan dengan vaskularisasinya. Kalian tahu semua ya, kalau maksila itu vaskularisasinya itu lebih baik, sehingga pada umumnya penyembuhan di maksila itu lebih cepat daripada di mandibula. Kemudian imobilisasi, jadi luka di lidah dan luka di gingiva itu otomatis bisa lebih cepat sembuh luka di gusi, karena gusi itu tidak bergerak. Kalau lidah itu kan banyak pun juga akan lebih lama. Kemudian faktor fisik, kalau ukuran ya jelas ukuran itu semakin besar luka otomatis semakin lama. Kemudian suhu, kalau misal suhu yang baik untuk sel itu ya suhu pada tubuh kita itu. Kalau misal suhunya tinggi ataupun suhunya tinggi nanti sel-selnya bisa mati. Kalau suhunya rendah nanti sel-selnya tidak aktif. Gitu. Kemudian radiasi ini kalau misal pasien dengan radioterapi itu menghambat proses penyembuhan luka. Jadi misal pasien kanker perlu cabut gigi itu harus dilakukan 2 bulan sebelum radioterapi atau 6 bulan setelah radioterapi. Itu untuk yang normal ya. Untuk kondisi yang tidak emergensi, tapi kalau emergensi ya harus dicabut depan. Kemudian faktor yang berikutnya adalah nutrisi, ya jelas nutrisi baik penyembuhan luka baik, nutrisi buruk penyembuhan luka buruk. Usia juga semakin masih bayi dibandingkan orang tua itu juga sudah jelas ya, kontaminasi jelas ada kontaminasi akan menyebabkan penyembuhan luka terhambat. Kemudian hormon juga, adanya hormon adenokortikotropik dan kortison itu akan menghambat penyembuhan luka. Kemudian ada inflamasi juga akan memperpanjang proses proliferasi sehingga akan menghambat penyembuhan luka gitu. Makanya kalau ada luka itu kan inflamasi itu proses yang normal, tapi kenapa kok luka itu perlu diberi obat maupun antiinflamasi baik yang topikal maupun yang sistemik itu karena untuk mempercepat prosesnya sehingga proses proliferasi akan segera terjadi. Kalau inflamasi itu tidak kunjung berakhir atau berkepanjangan, itu akan menyebabkan proses proliferasi itu tidak terjadi. Proliferasi itu hanya terjadi setelah proses inflamasi selesai. Nah, kemudian ada mellitus, penyakit itu juga bisa menghambat penyembuhan luka. Nah, kemudian ini penyembuhan luka pasca ekstraksi gigi ya, itu yang paling sering kita jumpai, jadi yang harus kalian paham. Nah, pada fase immediate itu segera terjadi itu adalah perdarahan, pasti ya, setelah terjadi perdarahan pasti terjadi fase hemostasis. Nah, kemudian setelah ada fase hemostasis itu kan ada konstriksi pembuluh darah, itu kemudian juga terjadi vasodilatasi. Jadi setelah hemostasis terjadi, pembuluh darah itu akan
Nah, kenapa dia melebar? Ini karena dia butuh mobilisasi leukosit. Jadi nanti leukosit akan datang ke area luka sebagai lini pertahanan pertama terhadap infeksi. Nanti dia akan bakteri-bakteri atau antigen-antigen itu akan diatasi oleh leukosit. Kemudian pada minggu pertama itu terjadi proliferasi fibroblast dari jaringan ikat ke sisa-sisa periodontal ligamen ke jendalan darah. Jadi kalau ini yang membedakan luka pada soket gigi dengan luka di area tubuh lain. Jadi kalau di gigi itu kan ada ligamen periodontal, itu kan dia sudah terdapat fibroblast ya. Jadi fibroblast yang pertama akan aktif itu adalah fibroblast yang sudah ada di ligamen periodontal itu. Baru nanti fibroblast yang dari aliran darah akan datang dan berproliferasi. Nah, kemudian proliferasi fibroblast itu akan menyebabkan jendalan darah itu menjadi jaringan granulasi. Ini kalau secara klinis warnanya putih kekuningan seperti itu. Kemudian setelah itu ada diikuti oleh proliferasi sel epitel dari perifer. Jadi dari tepi soket gigi ya, dari tepi gingiva itu ke tengah. Kemudian ada aktivitas osteoklas di alveolar bone crest. Jadi yang pertama aktif itu bukan osteoblastnya dulu, tapi osteoklasnya. Nah, ini yang menjelaskan kenapa kok pada tulang alveolar yang telah terjadi di cabut gigi itu dia akan mengkerut, akan mengecil, itu karena ada aktivitas osteoklas. Nah, kemudian setelah itu diikuti juga dengan proliferasi sel endotel. Sel endotel ini adalah pembentuk dinding pembuluh darah ya. Jadi nanti endotel ini akan berproliferasi, dia menuju ke area luka. Jadi kalau pada area luka itu kan dia akan mengalami kekurangan oksigen. Itu terjadi kondisi hipoksia, hipoksia jaringan. Nah, adanya hipoksia jaringan itu dia akan memacu terbentuknya VEGF, Vascular Endothel Growth Factor. Jadi di area hipoksia tadi ada VEGF. Nah, adanya VEGF itu membuat sel endotel ini dari pembuluh darah yang sudah ada di sekitar itu bergerak ke situ. Jadi misal kita itu endotel, VEGF itu kayak itu makanan. Jadi misal di depan kita sana ada VEGF, kita akan bergerak ke sana. Nah, endotel yang bergerak ke sana itu akan diikuti oleh belakangnya, endotel-endotel di belakangnya. Makanya terjadi elongasi pembuluh darah. Jadi nanti akan terbentuk pembuluh darah yang baru. Nah, kemudian di minggu kedua ini terjadi ke jaringan granulasi. Itu terjadi akibat tadi pemanjangan endotel tadi. Kemudian kalau secara mikroskopik, dinding soket itu akan tampak berjumbai karena adanya degradasi dari periodontal ligamen. Kemudian terbentuk trabecula osteoid, ini ya, trabecula ini. Kemudian di minggu kedua ini proliferasi epitel hampir menutup permukaan soket gigi. Nah, ini penting nih, nanti pasien tuh sering tanya, ini lukanya nutupnya kapan ya? Nah, itu minggu gitu ya. Nah, itu nanti jadi harus dijelaskan ke pasien juga karena penyembuhan luka soket gigi itu berbeda dengan penyembuhan luka di kulit yang dari tepi ke tengah. Tapi kalau soket gigi itu dari bawah ke atas dulu, dari apikal ke gingival. Gitu ya. Kemudian minggu ketiga itu jaringan granulasi itu sudah mature dan trabecula osteoid itu sudah memenuhi soket gigi. Kalau secara mikroskopik soket gigi itu sudah seperti ini. Tapi masih ada jaringan granulasi di antaranya. Kemudian alveolar crest itu dikelilingi osteoklas. Jadi di puncak alveolar itu masih ada osteoklas itu, jadi maka akan terus resorpsi terus itu alveolar crestnya. Nah, di minggu ketiga itu permukaan luka sudah tertutup dengan epitel, gitu ya.
Nah, kemudian di minggu keempat itu terjadi final stage of healing. Itu fase akhir penyembuhan luka tubuh dan pada manusia ya. Nah, ini tapi masih akan terus terjadi deposisi dan resorpsi pada proses remodelingnya. Jadi penyembuhan luka itu sebenarnya masih terjadi. Nah, kemudian deposisi tulang alveolar socket itu akan tampak radiopak ke 6 sampai 8. Ini tergantung juga luasnya. Kalau misal luasnya lukanya lebih besar, misal odontektomi gitu ya nanti akan lebih lama lagi. Nah, ini contoh-contoh antiseptik yang bisa ini yang luka bersih. Ini contohnya adalah ethacridin laktat. Ini Rivanol ya, ini merek ya Rivanol itu, tapi sudah sering banget disebut Rivanol. Isinya ethacridin laktat 0,1%. Itu senyawa organik berkristal kuning orange yang berbau menyengat. Seperti air seni itu ya warnanya ya, kayak gitu. Mereknya yang terkenal itu Rivanol. Dia sifatnya tidak mengiritasi jaringan untuk luka kulit, gitu ya, bukan untuk di rongga mulut ya. Nah, kemudian NaCl ini larutan fisiologis, tidak mengiritasi jaringan untuk luka kulit maupun mukosa. Jadi kalau di rongga mulut bisa pakai ini. Gitu. Ini larutan yang paling sesuai dengan jaringan tubuh. Nah, ini untuk luka infeksi ya. Kalian harus perhatikan ini untuk luka infeksi. Ini adalah iodin 10%. Itu sterilisasi kulit sebelum tindakan medis. Ini untuk aseptik ya namanya ya, bukan untuk mencuci luka ya. Jadi untuk sterilisasi kulit sebelum tindakan. Tidak untuk luka bersih atau bersih terkontaminasi karena mendorong pembentukan jaringan parut dan menambah waktu penyembuhan luka. Itu bisa digunakan pada luka infeksi saja. Jadi misal so, kalau kalian punya anak, anaknya jatuh, itu ya jangan dibersihkan dengan ini, dengan betadine gitu ya. Nah, ini juga yang lebih kuat lagi untuk terinfeksi itu adalah hidrogen peroxide 3%. Dia efektif memberantas jenis kuman anaerob yang tidak membutuhkan oksigen. Gitu. Jadi nanti begitu ini 2O2 ya namanya ya, hidrogen peroxide ini nanti begitu terkena luka itu dia akan berbuih, berbusa-busa gitu. Busa-busa gitu, itu artinya dia ada aktivitas oksigenasi. Jadi fungsinya dia untuk membunuh kuman anaerob. Kalau pasien infeksi odontogenik kayak bernanah gitu kan dia bakterinya kebanyakan itu bakteri anaerob ya, jadi butuh oksigenasi di situ. Ini tidak untuk luka bersih atau bersih terkontaminasi karena adanya oksidasi kuat yang ditimbulkan itu merangsang pembentukan parut dan menambah waktu penyembuhan luka. Nah, kemudian alkohol ya, ini juga orang masih salah kaprah menggunakan alkohol untuk mencuci luka. Itu juga salah ya. Nah, itu untuk dia sebenarnya ini desinfektan daripada antiseptik. Kalian harus tahu bedanya desinfektan dan antiseptik. Kalau desinfektan itu adalah untuk benda mati, untuk instrumen. Kalau antiseptik itu untuk benda hidup seperti kulit, mukosa kayak gitu ya. Ini membunuh bakteri, jamur virus dengan menggumpalkan protein selnya. Jadi nanti dia mati karena proteinnya hancur. Itu digunakan untuk mensterilkan kulit sebelum dan sesudah pemberian suntikan. Jadi kalau misal mau vaksin nih, vaksin itu kan juga kan dibersihkan dulu dengan alkohol. Nah, itu tidak digunakan untuk luka terbuka ya, gitu. Maupun apa? Tapi yang harus kalian ketahui sebenarnya alkohol itu adalah desinfektan. Jadi dia untuk instrumen, bukan untuk manusia. Nah, kemudian
Jadi kenapa kok luka itu diberikan salep? Luka bersih ya, salep antibiotik itu justru diberikan pada luka bersih, bukan luka yang infeksi. Nah, karena pemberian antibiotik topikal, ini contohnya salep itu sebagai protector agent dan juga moisturizer agent. Makanya gunakan yang salep, bukan krim atau gel. Kalau gel di mukosa oke, karena memang justru dengan gel yang di aloe vera itu kan gel ya bentuknya gel karena dia butuh kering karena rongga mulut itu bukan lembab tapi basah gitu ya. Nah, ini bukan untuk membunuh bakteri pada luka infeksi. Jadi untuk melindungi infeksi dari luar supaya tidak masuk ke luka gitu. Jangan salah kalau luka terinfeksi malah dikasih salep antibiotik. Nah, penelitian itu juga menunjukkan bahwa antibiotik itu tidak memiliki efek topikal yang efektif. Jadi antibiotik itu efektif hanya bila diberikan secara sistemik. Justru pemberian topikal antibiotik itu bisa meningkatkan resistensi bakteri. Nah, ini contoh-contoh bahan dressing. Yang pertama, paling murah dan paling sering dijumpai, paling mudah didapat itu adalah kasa. Bentuknya ada yang persegi, ada yang lembaran, ada yang roll, ada juga yang strip. Gitu. Terus paling gampang didapat ya, paling simpel untuk dressing, bisa sebagai primary atau secondary dressing. Terus bisa tidak ada coatingnya. Terus dia menyerap eksudat, bisa menyerap eksudat ya, tapi pasif tadi dia tidak aktif. Terus menyebabkan desikasi luka itu tidak mahal dan juga bisa ditembus ya, bisa ditembus air sangat mudah. Itu. Kemudian foam, ini bentuknya lembaran gini ya. Foam dia light sampai medium exuding wound. Nah, ini dia aktif kalau ini. Bedanya dengan kasa tadi pasif, dia menyerap secara aktif. Itu terus bisa tinggal sampai 7 hari. Jadi tidak perlu ganti setiap hari ya. Tapi tergantung juga volume eksudat. Misal masih banyak ya tetap harus setiap hari. Gitu. Nah, ini tidak direkomendasikan pada luka kering. Jadi kalau luka insisi, kemudian luka lecet, gitu kan kering ya. Jadi itu jangan pakai ini. Nanti dia sangat kering. Nah, itu bisa dibentuk sesuai dengan bentuk lukanya. Nah, ini polymeric film. Ini bentuknya film kayak gini ya. Ini juga banyak dijual di kayak merek-merek Hansaplast itu juga sekarang dia juga sudah ada yang untuk polymeric film. Itu semi permeable. Dia kayak plastik tapi dia sebenarnya sifatnya masih semi permeable, masih bisa ditembus. Jadi dia masih bisa cukup lembab gitu karena dia masih bisa ditembus. Ini adalah adhesif primer ya. Terus ini dia transparan, tahan air, terus dia impermeable. Dokter, mohon maaf suaranya hilang. Ini tule, itu adalah kasa dengan antibiotik framesitin, kemudian itu base-nya itu adalah parafin. Sedangkan pada luka infeksi itu yang ada aktivitas antimikrobanya. Nah, ini yang tadi kita pakai ditunjukkan di contoh itu ya, itu adalah fibrous polymer. Dia alginate dressing, jadi dari alga dia. Dari alga itu dia digunakan untuk menyerap eksudat. Nih, bisa sampai 20 kali.
Ada yang bentuknya lembaran, ada yang bentuknya seperti tali. Kalau lembaran kan kita harus potong-potong zigzag tadi ya, supaya bisa panjang. Tapi sudah ada juga yang bentukannya ropes atau tali gitu. Nah, ini dari perawatan luka itu yang terutama itu adalah fasilitasi hemostasis atau penghentian perdarahan, mengurangi tisu loss, mempercepat penyembuhan luka, dan mengurangi pembentukan jaringan parut. Makanya hindari tadi bahan-bahan yang menimbulkan jaringan parut seperti betadine, terus seperti hidrogen peroxide gitu. Nah, ini beberapa penelitian saya tentang penyembuhan luka yang sudah publish di jurnal ini pada baru ini ya 5 Maret 2021 masih bulan ini. Nih, nanti misal kalian skripsi kalian bisa citasi di sini. Ini lengkap sekali di sini ya dari cara pembuatan lukanya, dari proses-proses terutama angiogenesisnya itu akan lengkap sekali di sini. Nah, ini juga publikasi saya tentang penyembuhan luka setelah ekstraksi gigi. Kalau yang ini tadi di kulit ya, di kulit. Kalau yang ini di pencabutan gigi. Ini teman kalian ini dari PSHG juga. Ini publish tahun lalu, bulan Oktober. Ya. Oh iya, ini juga di apa? Kan sering kan kalau PKM itu tentang bahan-bahan alam. Nanti misal kalian ada yang tertarik ikut PKM yang sudah ada ide atau belum ada ide, kalau belum punya pembimbing bisa juga hubungi saya untuk kalau pengen PKM tapi belum punya pembimbing, belum punya maupun sudah punya ide gitu ya. Tapi yang tahun ini sudah ditutup, bisa dipersiapkan untuk yang tahun depan. Ya, sekian presentasi dari saya. Apabila ada yang mau ditanyakan, silahkan membuka kolom chat ataupun membuka mic-nya. Ya, silahkan Gus Niarni ya. Ya, jadi tadi kan ada faktor yang mempengaruhi penyembuhan luka. Nah, itu termasuk salah satunya diabetes mellitus. Nah, tetangga saya tuh juga ada yang kakinya tuh luka tapi berbulan-bulan tuh nggak kering-kering. Nah, itu katanya dia tuh punya diabetes. Nah, itu sebenarnya hubungan atau mekanismenya itu seperti apa ya, Dok? Ya, Makasih. ya, terima kasih, itu bagus sekali pertanyaannya ya. Jadi diabetes itu dia terjadi kan diabetes itu penyakit autoimun ya. Jadi dia akan mengganggu sistem imun. Jadi kalau ada luka itu misal pada pasien biasa itu inflamasinya 1 hari, kalau pada diabetes itu bisa terjadi prolong inflamasi. Jadi inflamasinya itu akan berkepanjangan. Itu karena uh, kondisi autoimunnya tadi. Jadi sel-sel inflamasinya seperti leukosit, makrofag, limfosit dan semuanya itu dia hiperaktif gitu. Jadi misal ada luka sedikit saja, misal inflamasinya biasa, tapi kalau pada pasien diabetes itu hiperaktif gitu. Itu juga yang menjelaskan kenapa kalau pasien ada gigi goyang, kita curiga apakah dia ada diabetes atau enggak, itu harus ditanyakan ya. Tapi goyang yang bukan cuma 1 gigi, tapi menyeluruh gitu. Atau pasien ada gigi goyang, tidak ada kalkulus, nggak ada penyebabnya gitu kok goyang gitu, itu juga harus curiga. Tapi kalau cuma goyang 1 gigi, misal periodontitis agresif lokal, ada kalkulus di situ jelas, jadi kan jelas tuh penyebab goyangnya apa. Nah, kenapa pada diabetes itu bisa menyebabkan goyang? Itu karena plak gigi, misal plak gigi pada pasien normal itu mungkin tidak berefek apa-apa atau paling mentok itu gingivitis kayak keluhan pasien itu gusi sering berdarah, gusi mudah berdarah. Tapi pada pasien dengan diabetes ini hiperreaktif aktivitas sel-sel leukositnya. Jadi ketika
ada plak, dia terjadi gingivitis, lebay gitu aktivitas leukosit, makrofag, dan lain-lainnya. Karena lebay, dia bisa sampai meresorpsi tulang alveolarnya. Jadi tulang alveolarnya itu sampai resorpsi, makanya dia terjadi luksasi gigi. Nah, itu sama kayak tetangganya tadi yang ada luka di kulit, itu nggak sembuh-sembuh karena itu bisa terjadi reaksi inflamasi yang berlebihan di situ. Tadi kan sudah saya jelaskan, fase inflamasi itu akan menyebabkan terhambatnya fase proliferasi. Fase proliferasi itu kayak fibroplasia, angiogenesis, epitelisasi itu bisa terhambat atau tidak terjadi selama inflamasinya itu masih terjadi. Jadi itu sering diabetic foot itu ya, diabetic foot itu pada paling sering itu di kaki. Kenapa di kaki? Karena dia paling jauh dengan jantung ya, jadi udah aliran darahnya di situ sedikit, terus aktivitas inflamasinya berlebihan, jadi makanya akhirnya kakinya itu luka nggak sembuh-sembuh sampai nekrosis gitu. Yang kalau udah parah banget ya nanti bisa diamputasi. Biasanya sih di nekrotomi itu, di kulitnya dipotong-potong, dengan nekrosis dipotong biar terjadi penyembuhan luka, dipotong. Tapi kalau misal nggak sembuh-sembuh sampai gangren kaki gitu bisa diamputasi. Gitu. Indi sudah jelas atau mau ditanyakan lagi? Dokter, terima kasih. Ya, itu makanya pentingnya ya edukasi kebersihan rongga mulut pada pasien dengan diabetes. Jadi adanya inflamasi itu kan adanya apa? Pasti ada faktor pemicunya ya seperti plak gigi. Tapi misal pasien diabetes kronis dengan gula setinggi apapun, selama rongga mulutnya bersih dia nggak akan terjadi resorpsi alveolar karena tidak ada pemicu inflamasinya. Gitu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sepertinya sudah ya. Nanti ini akan saya record kemudian upload di YouTube. Nanti linknya akan saya share di eloknya Dr. Leni, Mbak Leni ya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Terima kasih atas waktu yang diluangkan. Semoga kuliah ini bermanfaat.